Tutorial Kuliah Hukum Lingkungan. Topik ke-18 dari 24 topik. Pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, 2. Disediakan di channel Global Tutorial. Sebenarnya berdasarkan uraian di atas, keberadaan masyarakat hukum adat dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lain. Belum ada peraturan perundangan yang secara khusus mengatur eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Demikian pula kearifan lokal mereka juga belum diatur secara khusus. Rumusan Pasal 18B Ayat 2, UU Dasar 1945 menunjukkan bahwa pemikiran penyusun konstitusi memandang masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas masyarakat yang berbeda dengan komunitas yang lain. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka sangat penting bahwa masyarakat hukum adat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar kearifan lokal mereka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terus lestari dan terjaga. Demikianlah maka di dalam kenyataannya, upaya masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih mengalami hambatan-hambatan baik yang berasal dari luar, ekstern, maupun dari dalam, intern. Faktor dari luar diantaranya adalah orientasi pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan yang bersifat sektoral. Pola ini tidak menghargai peran sumber daya alam sebagai fungsi publik, misalnya tidak pernah diperhatikan bahwa hutan yang menjadi penentu penting kualitas dan keberlanjutan daerah aliran sungai. Penguasaan sumber daya alam oleh negara diberikan kepada perusahaan swasta dalam bentuk hak penguasaan hutan, HPH, dan kuasa penambangan tidak menghargai keberadaan masyarakat lokal yang telah turun-temurun mengelola sumber daya alam. Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah realitanya condong menjadi replikasi pendekatan sektoral di daerah dengan orientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, PAD. Dominasi kepentingan ekonomi mengakibatkan program-program pembangunan lebih banyak menekankan pada sektor ekonomi dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada investor untuk menanamkan modal di daerah. Kebijakan ini berdampak pada keberadaan masyarakat hukum adat yang seringkali terabaikan dan kurang mendapat perhatian. Faktor dari dalam masyarakat hukum adat antara lain disebabkan oleh pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk, pola pikir sederhana serta keterbatasan pengetahuan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, membuat masyarakat hukum adat sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosialnya. Harus diakui bahwa keberadaan masyarakat hukum adat justru termarginalkan, kalaupun ada pengakuan eksistensi mereka, di dalam praktik boleh disebut pengakuan yang setengah hati, atau pengakuan hukum yang semu, pseudo-legal recognition. Pada Orde Baru misalnya, arah kebijakan yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi justru kurang mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat. Penguasaan sumber daya alam oleh negara dan diberikan kepada perusahaan swasta dan pemerintah dalam bentuk hak penguasaan hutan dan kuasa penambangan menggusur keberadaan masyarakat hukum adat. Demikian juga pada era otonomi daerah saat ini, masing-masing pemerintah daerah justru lebih berlomba mengejar pendapatan asli daerah, PAD, daripada meningkatkan kualitas hidup masyarakat hukum adat. Padahal, dengan meningkatkan kualitas hidup mereka diharapkan dapat memelihara ilmu pengetahuan, kearifan lokal, serta terciptanya pelayanan sosial dasar yang menjadi hak setiap warga negara. Contoh kasus-kasus yang memarginalkan masyarakat hukum adat antara lain, a. Konflik antara masyarakat Silat Hulu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bangun Nusa Mandiri, BNM, yang masuk ke wilayah mereka dimulai dari tahun 2008. Kegigihan masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah adatnya tidak pernah surut. Di antaranya, mereka memasang patok pembatas wilayah, membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan, dan menjatuhkan sanksi adat. Akan tetapi semua usaha masyarakat tersebut tidak dihiraukan oleh perusahaan, bahkan perusahaan terus melancarkan aksinya menggusur kawasan adat milik masyarakat Silat Hulu. Akhirnya, perlawanan masyarakat tersebut menyeret Andi wartawan Kalimantan Review yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Jalai Kendawangan dan Japin, tokoh masyarakat adat Dayak Kendawangan Silat Hulu ke persidangan karena dianggap sebagai provokator yang menggerakkan massa menahan alat-alat berat milik perusahaan. B. Modus kriminalisasi masyarakat hukum adat, terlihat dalam penetapan suatu lahan milik masyarakat hukum adat sebagai kawasan hutan negara. Akibatnya, apabila anggota masyarakat hukum adat memanfaatkan lahan leluhur, mereka dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Contoh masyarakat hukum adat di Desa Konlu Kabupaten Muna dan Desa Cisuh Kabupaten Lebak. C. Konflik antara PT London Sumatera, Lonsum, dengan masyarakat Kajang,
Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2003 yang dikenal dengan kasus Bulu Kamba. Masyarakat adat Kajang berusaha memperjuangkan pengembalian hak-hak adatnya. Sebaliknya, pihak kepolisian sebagai aparat negara yang seharusnya mengayomi dan melindungi rakyat, justru telah memilih jalan kekerasan bersenjata untuk membela hak guna usaha, HGU, PT London Sumatera. Sementara itu, secara tutur sejarah masyarakat adat setempat bisa menunjukkan fakta adanya lokasi-lokasi dalam HGU ini yang merupakan tanah-tanah adat yang tidak pernah diserahkan secara sah sesuai hukum adat yang berlaku ke pihak manapun, termasuk PT London Sumatera. Kekosongan hukum selama ini telah menyebabkan keberadaan masyarakat adat dalam semua dimensi semakin terpinggirkan dan hak-haknya terkebiri. Undang-undang yang ada hanya memberi aturan sebagai pengakuan, tetapi implementasi dari undang-undang tersebut hanya menggantung atau ada ambivalensi pengakuan masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang menyatakan, dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas kesatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Kalimat, kata-kata tidak bertentangan, sering dijadikan alasan penguasa untuk menyingkirkan upaya perlindungan masyarakat hukum adat. Kriteria, tidak bertentangan, juga tidak ada kejelasan sampai sekarang. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam, menegaskan, bahwa peran pemerintah dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dipahami sebagai konsekuensi dari penguasaan negara pada sumber daya alam, sehingga hak masyarakat hukum adat tidak mendapat tempat yang memadai. Hal ini tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang melihat urusan ini juga sebagai urusan negara yang dilaksanakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dapat menjalankan urusan ini jika mendapat pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat atau menjalankan tugas pembantuan. Undang-undang ini lebih banyak mengatur hak negara tapi hanya sedikit memberikan pengaturan tentang hak rakyat. Apalagi dalam konteks pengakuan hak asasi manusia, karena pengaturan yang diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menempatkan negara sebagai pemegang peran sentral dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 yang menetapkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta perbuatan hukum mengenai kehutanan. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai pengatur, pengalokasi, pemberi izin, perencana, pengelola, peneliti, pendidik, penyuluh, dan pengawas. Demikian pula halnya dengan Pasal 5 yang tidak mengakui keberadaan hutan adat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 hanya merumuskan adanya dua jenis hutan yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan adat di mana di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat dimasukkan sebagai hutan negara. Hak masyarakat hukum adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara. Hutan adat ditetapkan pemerintah sepanjang dalam kenyataannya masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya. Kedua pasal ini tidak memberi konsep yang jelas terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya hak masyarakat adat ditetapkan dengan peraturan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat dan tokoh adat serta instansi terkait. Ketentuan ini berpotensi mengingkari keberadaan masyarakat hukum adat secara faktual yang berakibat menegaskan hak masyarakat hukum adat untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, self-identification, dan hak menentukan kehidupannya sendiri, self-determination. Undang-undang ini dipandang telah mengingkari hak asasi masyarakat hukum adat untuk memiliki sumber daya alamnya. Hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui hanyalah hak memanfaatkan sumber daya alam dan mengelola dalam skala terbatas untuk keperluan sehari-hari. Perkembangan terbaru sehubungan dengan upaya pengurangan emisi karbon dalam program REDD yang dibiayai oleh Bank Dunia justru melibatkan masyarakat adat. Program REDD ini dalam pelaksanaannya akan melibatkan peran Bank Dunia sebagai pemberi dana dan masyarakat adat sebagai pelaksana.
Jadi pihak masyarakat adat dapat diberi insentif pendanaan oleh Bank Dunia atas jasanya telah ikut serta dalam mengurangi emisi karbon karena kehidupannya telah banyak menyelamatkan hutan. Untuk kepentingan itu harus diajukan proposal terlebih dahulu kepada Bank Dunia dan selanjutnya akan dilakukan site visit oleh tim Bank Dunia untuk memastikan kebenaran peran itu. Fakta di atas menunjukkan bahwa kearifan lokal dan masyarakat hukum adat dimarginalkan perannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Padahal dampak penting dari marginalisasi peran masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengakibatkan terjadinya percepatan kerusakan lingkungan di Indonesia. Berlatar belakang kenyataan tersebut, kini saatnya pemerintah Indonesia harus menempatkan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal pada posisi penting untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan itu perlu disusun lebih lanjut sehingga memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang berpihak pada masyarakat hukum adat seperti hal-hal sebagai berikut. A. Penetapan kriteria serta metode identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. B. Penyusunan bentuk hukum dan kelembagaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. C. Perumusan metode monitoring dan evaluasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. D. Penetapan bentuk-bentuk insentif dan disinsentif pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikianlah materi topik ke-18 tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.